Pernah nggak kalian berpikir uang yang masuk ke dompet seolah-olah hanya seperti mampir kemudian mengalir? Kalau enggak, selamat karena kalian sudah well educated about financial literacy. Tapi kalau kalian masih mikir kayak gitu, yuk nonton video 3 menit ini. Sebagian orang berpikir bahwa hal tersebut terjadi karena penghasilan yang terlalu kecil sehingga gaji yang didapatkan cepat habis. Mari berpikir lebih dalam lagi. Sebenarnya, kondisi finansial tidak ditentukan oleh nominal uang yang diterima, tetapi oleh kebiasaan kita dalam mengelola keuangan. Sederet alasan mengapa seseorang merasa gaji yang didapatkan cepat habis, diantaranya kalap dalam berbelanja karena takut ketinggalan tren, terlalu banyak cicilan, traveling dengan hutang, dan frekuensi hangout berlebih. Pembelian impulsif juga seringkali menjadi penyebabnya. Selain itu, juga diperparah oleh lingkungan sosial media yang mendukung seseorang untuk terus menampilkan kemewahan dalam hidup, yang tidak jarang malah menyiksa dompet. Ringkasnya, hal itu terjadi karena kita tidak pandai dalam membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Padahal, jika kita dapat berpikir logis, pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dihindari dan hidup menjadi lebih tenang. Lantas, apa sih yang bisa kita lakukan supaya terbebas dari belenggu itu? Pertama, kita harus berani untuk berkata tidak. Katakan tidak untuk harus up to date dengan barang-barang baru, tidak untuk nongkrong di kafe estetik setiap minggu, tidak untuk mengikuti gaya hidup orang lain yang belum tentu sesuai dengan hidup kita. Ketegasan kita dalam berkata tidak penting agar kita bisa bijak dalam mengeluarkan uang. Kedua, tahu persis berapa banyak pendapatan dan belanja. Pada awalnya, kita bisa melakukan refleksi terhadap pendapatan dan pengeluaran kita di bulan sebelumnya. Catat dan coba eliminasi pengeluaran apa yang sebenarnya dapat dicegah. Dari situ, kemudian kita bisa mulai membuat perencanaan untuk alokasi gaji. Jika kalian kesusahan untuk membuat perencanaan, coba aturan 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk saving dan investasi. Ketiga, catat semua pengeluaranmu. Mencatat transaksi keuangan ini ternyata tidak hanya penting untuk perusahaan, tetapi juga untuk individu. Dengan memiliki catatan keuangan, kita akan mudah dalam melakukan evaluasi atas keputusan keuangan yang telah kita buat. Ada banyak cara mudah untuk melakukan ini. Kita bisa gunakan gadget dengan fitur-fitur di dalamnya, sehingga tiap saat kita bisa melakukan hal tersebut tanpa alasan. Yang keempat, konsisten. Ketika sudah merencanakan semuanya, satu hal yang penting adalah konsisten. Atas keputusan yang telah kita ambil, kita harus komitmen dan sungguh-sungguh untuk menghentikan kebiasaan buruk dan memulai kebiasaan baik. Mumpung masih awal tahun, tidak ada salahnya kan kita mencoba mulai melakukan pengelolaan keuangan, dan mari kita lihat dan rasakan manfaatnya di kemudian hari.